Sehat kita bersama. Binikmatihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pemirsa Asil TV, kaifa halukum? Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan kesehatan masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Di kesempatan Sabtu siang ini ba'da zuhur di Kota Pekanbaru, kita berada di hari yang ke-26 bulan Zulqa'dah 1446 Hijriah bertepatan 24 Mei 2025. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kembali kemudahan untuk beramal ibadah, dan di kesempatan kali ini kita kembali dalam program talkshow kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Bersama Ana Abu Auni yang akan menjadi host acara ini, dan Ana perkenalkan juga ini ada teman Ana, Bang Ray ya, yang akan menjadi co-host kita. Assalamualaikum Bang Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah, khair ya. Alhamdulillah. Kita di Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama untuk hari ini, dan kita sudah bersama narasumber kita yang luar biasa sepertinya. Kita akan berkenalan nanti dengan beliau ini. Siapa dulu nih? Dan ini adalah perdana yang membahas tentang psikologi. Masya Allah. Sebenarnya kita membahas tentang medis-medis ya, dan ini adalah psikologis. Tapi Bang Ray, kita siapa nih narasumber kita? Ana lihat contekan dulu. Masya Allah. Tapi beliau adalah Muhammad Idham Aditya. Beliau spesialis, mohon maaf, sarjana psikologis. Iya betul. Sarjana psikologis, kemudian ini banyak sekali nih. Ya, ada spesialisasinya CBT itu ya, CBT kognitif behavioral therapy. Ini akan kita tanya nanti CBT ini apa nih? Kan kita tanya sama beliau nanti ya. Jangan tanyakan. Kita akan tanya sama Pak Idham ya, Pak Idham ya. Masya Allah. Apa kabarnya nih Pak Idham? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar antum? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Anda panggilnya boleh Mas? Idham, boleh Adit, boleh terserah. Anda panggilnya Kang, Mas, Kang, Bang, Pak aja. Yang mana nyaman Bapak. Boleh. Sudah menikah? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Muhammad Idham Aditya, ini mungkin perdana bagi kita. Betul. Biasanya kan kita bahas tentang penyakit medis dan segala macam. Iya. Ini memang perdana, dan pertama kalinya di Klinik Asil TV kita bahas tentang psikologis ya. Psikologis ya. Tapi ini kita membahas penyakit juga kan? Masya Allah. Baik pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, kita akan bincang-bincang tentang beliau dulu ya, sebelum kita nanti membahas apa yang kita akan diskusikan bahas, ya, di siang hari ini ya. Barangkali Abu ini mau bertanya dulu yang perdana untuk Pak Idham kita. Yang pertanyaan Anda nih dari rumah nih. Udah disiapkan ya. Masya Allah. Fadol. Pak Idham, Anda manggilnya Pak Idham ya. Ya gimana? Pak Idham. Ini antum membahas terkait dengan yang pernah antum pelajari ya. Nah, terkait dengan itu, kami ingin bertanya keseharian antum, kemudian pendidikan antum tuh di jalur mana nih? Masya Allah. Ya, ini pas kali ini perdana, karena pengen tahu dulu kan Pak Idham. Masya Allah. Fadol Pak Idham. Bismillah. Ana sebelumnya alhamdulillah Allah berikan kemudahan menempuh itu jalur pendidikan formal S1 di Pekanbaru, Pak. Di Universitas Abdurrahab. Universitas Abdurrahab Tabrani Rab itu di Jalan Riau. Kemudian kita waktu itu ngambil psikologi, sarjana psikologi. Berawal sebenarnya mengambil sarjana psikologi ini berawal dari kasus-kasus di lapangan seperti itu Pak. Karena awal-awal mula dulu kita fokus di Tibun Nabawi.
bekam, ruqyah. Kemudian seiring berjalannya waktu dilihat di kasus di lapangan ini kok banyak yang berkaitan dengan medis dan jiwa. Ya, seperti itu, medis dan jiwa gitu kan. Ya, banyak kita temui kasus yang pasien stroke kemudian terus menerus di ruqyah medisnya nggak ditangani, atau pasien-pasien yang halusinasi. Nanti kita mungkin akan bahas ya Pak ya, halusinasi gitu kan. Tapi malah hanya di ruqyah sementara, asbab pengobatan yang lain, yang pengobatan hisiahnya tidak dijalankan. Karena itu dianjurkan juga. Alhasil kita ngambil apa ya yang berkaitan dengan jiwa, kita ambil sarjana psikologi. Seperti itu Pak. Karena dengan ya keterbatasan-batasan itu, yang bisanya ngambil sarjana psikologi, kita ambil sarjana psikologi. Seperti itu. Kemudian setelah kita ngambil sarjana psikologi, kemudian kita alhamdulillah juga hari-harian juga memang menghadapi pasien-pasien jiwa, Pak. Pasien-pasien jiwa kayak seperti yang makan kita bahas, skizofrenia, gangguan kecemasan atau gangguan-gangguan yang lainnya. Dan itu kita buat sebuah wadah pondok. Pak, pondok namanya, kita menyebutnya pondok rehabilitasi. Pondok rehabilitasi yang dimana di sana kita kumpulkan ada psikolog klinis dan ada psikiater. Dan sebelumnya mungkin yang ingin Ana infokan adalah kalau kami nyebut diri kami ini hanya psikoterapis, seperti itu Pak, bukan psikolog, bukan psikiater. Karena kalau psikolog itu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru itu dia harus ambil profesi lagi S1-nya. Baru dia jadi psikolog umum. Kalau dia mau jadi psikolog spesialis, dia ambil S2 baru profesi. Seperti itu. Jadi kita padukan antara psikiater dengan psikolog di pondok tersebut. Kemudian yang paling penting kita masukkan agama di dalamnya, gitu Pak. Ini yang kita nanti akan bahas, apa sih itu gangguan mental yang mungkin yang paling sering dialami oleh seseorang berkaitan skizofrenia, dan bagaimana penanganannya secara Islam ataupun medisnya atau psikologisnya gitu. Jadi ini mungkin background pendidikan saya gitu Pak, pendidikan anak. Kemudian ini yang formal. Ini yang formal. Kemudian yang non formal, alhamdulillah Allah mudahkan, kita ngambil certified hipnoterapi sama certified hipnoterapi lanjutan. Sekarang sedang profesi hipnoterapi. Banyak mungkin orang menganggap hipnoterapi ini adalah sesuatu yang keluar dari kaidah syar'i. Seperti itu ya. Untuk Pak, kejahatan ya? Iya, untuk kejahatan, untuk gendam, hipnotis gitu kan. Untuk mengelabui misalnya gitu kan, untuk menipu. Tapi kita alhamdulillah dengan izin Allah kita ubah yang ilmu hipnoterapi yang kita pelajari ini dengan tetap berada di atas kaidah-kaidah syar'i. Misalnya yang biasanya ilmu hipnoterapi itu selalu berkeyakinan terhadap kekuatan diri. Ketika kita memberikan stigma atau memberikan hipnosis kepada seseorang, kita masukkan unsur agama, bahwasanya tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah. Seperti itu, gitu Pak. Jadi kita ubah unsur di hipnoterapi itu. Ini kita juga tergabung dalam IBH, Indonesian Boarding Hypnotherapist. Ini kita gabung di organisasi profesi itu juga, seperti itu Pak. Kemudian juga alhamdulillah Allah mudahkan kita ngambil setara pelatihan CBT, setara D3-nya gitu. Makanya gelarnya itu diploma, DIMAP itu diploma CBT. Jadi memang untuk membahas tentang bagaimana terapi-terapi yang berkaitan dengan kognitif, pola pikir, pola perilaku, dan semisalnya seperti kebiasaan lain. Masya Allah, ini menarik sekali ya. Sangat lengkap sekali profesinya. Tapi yang pasti Pak Idam, sebelum kita jauh lebih lanjut dari penjelasan antum tadi, itu kan profesi sarjana psikologi ya. Ini kenapa nggak bisa dibilang antum seorang psikologis, malah dibilang seorang psikoterapis? Karena lanjutan tadi. Atau memang ada peraturan? Iya, dikarenakan peraturan perundang-undangnya ketika mau disebut psikolog, dia harus profesi dulu. Betul. Seperti itu Pak. Jadi nanti mungkin Ana akan bahas di sesi pembahasan apa bedanya psikolog, psikoterapis dengan psikiater. Seperti itu Pak. Iya. Masya Allah. Nanti insya Allah kita bahas. Baik Pak Idham dan juga Bang Ray dan pemirsa semuanya, kita tahan dulu karena Pak Bang Ray tadi sudah mulai masuk nih kayaknya. Baik, tahan dulu, kita sabar dulu ya. Kita akan habis ini kita akan bahas itu ya. Iya, betul sekali. Skizofrenia ya. Yang
yang ingin kita bahas ternyata itu. Iya. Akan kita bahas ya, gimana nih cara menangani, kemudian cara mengenalinya seperti apa dan kita tangani seperti pandangannya dalam Islam juga ya. Kemudian medis dan psikologis. Oh, Masya Allah. Berarti dari beberapa sudut pandang ya. Betul. Baik, Bang Rey dan kita semuanya, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita masih dalam program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, Solusi Sehat Kita Bersama. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. TV, solusi sehat kita bersama. Temukan solusi untuk masalah kesehatan Anda di Klinik Asil TV, sebuah program kesehatan interaktif yang menghubungkan Anda langsung dengan dokter-dokter spesialis. Anda bisa menghubungi kami dan bertanya langsung tentang segala masalah kesehatan dari gejala ringan hingga penyakit serius. Insya Allah akan dijawab oleh para ahli. Jantung koroner adalah pembuluh darah yang memberi oksigen dan nutrisi untuk jantung. Pulmonologis adalah yang ahli di bidang paru dan pernafasan. Patologi klinik itu adalah yang berfokus di laboratorium. Radiologi intervensi itu adalah cabang dari ilmu radiologi. Saksikan setiap Sabtu jam 13 waktu Indonesia Barat. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Masyarul muslimin, masyarul muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, Solusi Sehat Kita Bersama. Baik, kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Asil TV, di segmen pertama tadi Bang Rey sudah bertanya ya terkait spill dulu ya. Baik, di kesempatan yang kedua ini Bang Rey nanti dan juga Ana akan bertanya juga ya kepada Pak Idham. Namun sebelum kita lanjut ke segmen kedua ini, Ana ingatkan bagi Anda yang ingin mendapatkan info-info terbaru seputar Asil TV, silakan di-download Asil Apps. Ya, di-download Asil Apps. Karena di sana juga kita sedang tayang di Asil Apps. Kemudian antum juga bisa mendapatkan info-info dan juga antum bisa mendapatkan banyak sekali manfaat. Mulai dari ada info kajian, kemudian kajian-kajian yang sudah ada di Asil TV. Di sana alhamdulillah ada rekamannya ya. Baik, pemirsa Asil TV dimanapun berada, kita lanjut ke segmen kedua. Apa yang kita bahas nih Bang Rey? Skizofrenia. Begitu Pak Idam? Iya. Kemudian skizofrenia. Frenia ya. Skizofrenia. Nah, itu dia. Jadi kita harus kenal dulu sama skizofrenia. Kemudian kalau sudah kenal berarti kita akan tahu dan bagaimana cara penanggulangannya seperti apa. Mungkin langsung aja kita tanya sama Pak Idam.
Ini Pak Idam, skizofrenia. Kayak sampai muncrat. Saking nggak terbiasanya dengan istilah itu. Skizofrenia. Ya, ini dari secara etimologi dan juga terminologi, secara bahasa ya harfiahnya. Ini skizofrenia ini bahasa apa sih? Ya. Kemudian kalau secara istilahnya tuh apa yang disebut dengan skizofrenia ini? Gampangnya apa tuh Pak Idam? Nah, ini kami orang awam. Silakan Pak Idam. Mungkin kalau kita membahas skizofrenia gitu, Pak, ini adalah gabungan dari beberapa penyakit kejiwaan yang ada, kemudian yang mana dia mengakibatkan berubahnya pola fikir dan pola perilaku yang ada di diri orang tersebut. Seperti itu. Jadi yang namanya skizofrenia bukan sebuah penyakit yang mana tiba-tiba datang kemudian seseorang langsung ditegakkan diagnosa oleh psikiater atau oleh psikolognya dia skizofrenia, tidak. Seperti itu. Jadi mungkin bisa jadi seseorang yang awalnya dia mengalami gangguan kecemasan. Seperti itu Pak, gangguan kecemasan, kemudian gangguan kecemasannya menyebabkan dia akhirnya tidak tidur-tidur. Tidak tidur-tidur. Contoh. Seseorang yang qadarullah sedang Allah uji dengan dililit hutang. Apalagi di tanggal tua begini. Tanggal tua seperti ini, benar. Kayaknya antum pas kali contohnya. Masya Allah. Kemudian deadline pembayaran hutangnya tanggal 15 misalnya, gitu kan. Kemudian di awal ya orang tadi dia sudah mempersiapkan. Oh ternyata saya harus membayar hutang mungkin 4 juta sekian. Udah disiapkannya ini seperti itu Pak. Namun dikarenakan tadi tawakalnya kurang, kemudian pengaturan keuangannya juga kurang, kemudian juga hubbud dunia, cinta dunia, alhasil uang yang tadi aturan untuk bayar hutang dipergunakan misalnya untuk keperluan dunia yang mungkin sebenarnya nggak perlu, seperti itu. Nah, dibelikan untuk ini, untuk itu, akhirnya alhasil yang bayar hutang yang hukumnya tadi dalam Islam wajib nggak dibayarkan ya, nggak dibayarkan ya, alhasil dicemas nih. Loh, uangnya udah habis. Sementara tanggal pembayaran hutangnya tinggal beberapa hari lagi nih. Seperti itu kan. Alhasil dia terus berusaha mencari agar hutangnya ini bisa terbayarkan. Tapi ternyata sudah sampai tanggal 15 belum terkumpul. Datanglah WA atau SMS yang menagih hutang tadi, kemudian muncullah mulai panic attack. Serangan panik. Mulailah panik dan mulai mengalami cemas, yang mana tadi orang tadi cemas nanti kalau misalnya hutang nggak dibayar akan berdampak kepada istri, anak-anaknya, keluarganya, seperti itu. Atau ketika yang dia memang sudah belajar agama, dia akan mengatakan, aduh, ya nanti bagaimana kalau misalnya saya meninggal sementara hutang saya belum lunas. Alhasil kebawa pikiran terus, yang malam aturannya tidur dia tidak bisa tidur, berlanjut berhari-hari. Alhasil dia mengalami sebuah gejala di mana dia tidak mau keluar rumah, mengisolasi diri, mengisolasi diri. Kemudian tentu sudah ada perilaku yang berubah ya Pak ya, sudah ada perilaku yang berubah. Dia mengurung diri, kemudian dia sudah tidak mau bersosialisasi lagi dengan berbagai alasan, malu, takut dan yang lainnya, seperti itu. Alhasil akhirnya yang gabungan-gabungan yang penyakit-penyakit yang tadi itu qadarullah wa masyafal, Allah jadikan dia menjadi sebab seseorang tadi mengalami skizofrenia. Walau ada banyak teori yang mengatakan skizofrenia ini juga banyak faktornya, seperti itu, Pak. Masya Allah Pak Idam, komplit sekali ya penjelasan. Jadi kalau sederhananya kita bilang skizofrenia ini adalah berhubungan dengan gangguan mental dan kejiwaan. Gangguan mental dan kejiwaan. Nah yang tadi udah di-spill sedikit-sedikit tuh Abu Oni dari Pak Idam. Ini kenapa bisa seperti itu? Seseorang ini ada tanda-tandanya, mungkin tadi kan udah disebutkan sebagian. Kemudian faktor yang menyebabkan seseorang ini bisa dikatakan dia skizofrenia ini seperti apa? Baik, Masya Allah. Jadi di masyarakat itu ya Pak ya, di masyarakat kita lihat banyak orang yang sebenarnya sudah terkena skizofrenia namun telat didiagnosa oleh psikolog atau psikiater. Dan dengan alasan apa? Dengan alasan orang awam mengatakan si pasien ini terkena gangguan jin, terkena sihir, terkena santet, seperti itu. Ya, kemudian
dengan alasan-alasan yang lainnya. Jadi di sini juga mungkin Ana tadi kayak kata antum mungkin spill ya Pak ya. Ana spill juga bedanya. Tadi kan bedanya psikolog, psikiater dengan psikoterapis. Kalau psikolog ini adalah mereka-mereka yang berasal dari tamatan S1 atau S2 psikologi, tapi mengambil profesi psikolog. Seperti itu Pak, ambil profesi psikolog. Bisa dikatakan psikolog? Iya, bisa dikatakan psikolog. Dan psikolog dengan psikiater ini sama, hanya saja bedanya psikiater bisa memberikan obat. Psikolog tidak. Secara medis? Secara medis. Sahih, secara medis. Kalau psikolog tidak. Seperti itu. Lalu kami yang S1 psikologi, ketika mau menjalankan terapi atau mau menterapi orang atau mau melakukan sebuah hal tindakan dalam psikologi, kami butuh supervisi. Supervisi kami yaitu psikolog tadi. Profesi psikolog tadi seperti itu Pak. Makanya dalam keseharian Anda ketika ada yang berkonsultasi dengan Anda, kemudian yang Anda lihat mereka ini adalah gangguannya bukan gangguan bukan gangguan yang lain tapi berkaitan dengan gangguan mental. Ini Anda kumpulkan dulu gejala-gejalanya, baru kita konsulkan kepada psikolog atau psikiater yang ada di tempat kerja kita, di pondok rehabilitasi kita. Kemudian nanti baru psikolog atau psikiater yang menegakkan diagnosa. Kembali ke yang tadi, apa sih faktornya kan gitu ya Pak ya, penyebabnya kok bisa orang terkena itu. Banyak teori-teori, ada teori yang namanya teori barat, dan ada teori-teori yang sebenarnya yang itu teori-teori barat itu sudah dibahas dalam agama kita. Seperti itu Pak. Udah duluan agama kita membahas. Kalau teori barat kita mungkin pernah mendengar teori Abraham Maslow. Teori Abraham Maslow ini 10 kebutuhan manusia. Pada orang skizofrenia, dari 10 kebutuhan manusia tadi ada 1 atau 2 kebutuhan yang tidak terpenuhi. Sementara agama kita sebenarnya Masya Allah sudah sangat memperhatikan kebutuhan kita. Bahkan hatta dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ada doanya semua yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seperti itu Pak. Kemudian juga agama kita mengajarkan bagaimana wala tajassasu, jangan memata-matai, kemudian jangan berzon, kemudian juga la doror wala dirar, jangan membuat kerusakan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Salah satunya sebenarnya dalam jiwa, Pak. Kayak kita misalnya berkata kasar kepada seseorang, lalu seseorang tadi timbul sakit di hatinya, yang mana sakit di hatinya tadi membuat dia merasa tidak percaya diri. Mungkin kata-kata kasar tadi berkaitan dengan kekurangan yang ada di diri dia. Alhasil akan menimbulkan pikiran berlebihan, yang mana itu akan memicu hormon-hormon di otaknya tidak stabil, dan Allah uji akhirnya dia dengan skizofrenia tadi. Masya Allah. Sampai ke tingkat seperti itu kalau tidak ditangani. Seperti itu Pak. Tapi kalau cepat segera ditangani, dia nggak sampai ke skizofrenia. Seperti itu. Bisa saja hanya jadi hanya misalnya hanya anxiety tadi, gangguan kecemasan, atau mungkin bisa jadi hanya gangguan-gangguan psikologi yang lainnya. Seperti itu. Baik. Tadi Bang Rey bertanya tentang faktor ya. Bisa nggak kita Pak Idham secara garis besarnya ini skizofrenia, yang ini bukan? Karena nanti takutnya kita di awal ini saja kita barangkali yang membedakan dengan bipolar atau depresi atau apa. Silakan apa tuh? Jadi kembali ke yang tadi, ketika seseorang kita lihat dia mengalami sebuah gangguan yang mempengaruhi psikologisnya, seperti itu Pak. Solusi yang paling tepat adalah sebenarnya kita bawa dia ke psikolog atau psikiater untuk ditegakkan diagnosa tadi. Ini tidak nih, dia sudah masuk skizofrenia atau hanya bipolar atau hanya depresi minor atau depresi mayor, seperti itu kan. Tapi ada tanda-tanda yang umum yang bisa kita lihat, yang merupakan ciri khas dari skizofrenia adalah adanya halusinasi dan delusi. Seperti itu Pak. Nah ini menarik nih Pak, halusinasi dan delusi ini menarik. Kenapa? Karena banyak orang yang dia mengalami halusinasi visual, halusinasi penglihatan, namun dibilang dia indigo. Namun dia dibilang indigo. Alhasil diruqyah berpuluh-puluh ribu kali, tidak hilang juga indigonya. Tapi ketika yang si pasien diberikan haloperidol misalnya, salah satu obat jiwa,
Dalam seminggu pemberian, halusinasi visualnya hilang. Nah, seperti itu. Jadi memang dia harus ada halusinasi. Jadi apa itu halusinasi? Halusinasi adalah sebuah perasaan yang dirasakan oleh si penderita skizofrenia yang perasaan ini tidak dirasakan oleh orang lain. Baik secara visual, baik secara audiotorik, ataupun melalui indera yang lain. Contoh awalnya. Contoh awalnya Pak. Itu dia. Ya, contoh awalnya. Betul. Seseorang yang mendengarkan suara nggak henti-henti di telinganya. Suaranya itu Kebanyakan atau game mungkin Pak enggak. Ini makanya banyak penyebabnya, faktornya Pak. Kita di pondok, salah satu pasien skizofrenia itu adalah nanti itu masuk ke waham namanya. Dia sampai mengalami waham atau perasaan atau pola pikir yang meyakini diri dia bisa nurunkan hujan gara-gara main game. Gamenya itu dia suka dengan game yang temanya hujan. Ini nanti sebenarnya sampai ke sana ini. Sampai ke yang seperti itu gitu. Karena hari-harinya game, alhasil anak istrinya yang harusnya diantar sekolah, antarnya kerja, nggak diantarnya. Alhasil kan tadi dia ada isolasi mandiri tadi. Sampai akhirnya dia mengalami halusinasi, mengalami waham. Sampai dia berkeyakinan hujan yang turun, dia yang menurunkan. Nauzubillah min zalik. Sebentar Pak Idham dan juga Bang Rey. Baik pemirsa Hasil TV dimanapun berada, sebelum kita lanjut ya, kami ingatkan bagi Anda yang ini sudah menjurus tadi ya. Betul. Pertanyaan bisa Anda langsung ajukan melalui line telepon. Ya, hotline kita sudah buka 0811 755 0606. 0811 755 0606. Mungkin seperti yang disampaikan oleh psikoterapis kita tadi ya, ada anak yang udah tidur tangannya masih gini. Nanti akan kita tanyakan. Dan sepertinya Bu Uni, ya, sudah ada pertanyaan. Baik, langsung saja. Ini menariknya Klinik Asil TV dengan yang lain, karena di Klinik Asil TV ini kita bahas tentang psikologi sekarang ya. Tapi tetap dihubungkan dengan syariat agama kita. Masya Allah. Dengan Pak Idam tadi ya. Ini ada pertanyaan Pak Idam, coba kita bacakan, nanti bisa ditanggapi Semakin langsung. hot ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Idam. Nih, panggilnya Ustadz ya. Dari Jambi, mau bertanya. Saya punya keluhan dengan keadaan suami saya yang sering merasa takut berlebihan. Takut berlebihan ini. Hilang semangat hidup dan sudah tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Nah, penyakit ini sudah dialami semenjak Masya Allah, di-spill ini tanggalnya. Tanggal 8 bulan 1 2022 sampai hari ini. Itu dikatakan. Masya Allah. Pertanyaannya Pak Idam, apa yang harus saya lakukan sebagai istri, sedangkan suami saya tidak pernah mau diajak untuk berobat atau terapi? Demikian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di awal Ana sampaikan dulu, Ana nggak ustad. Ana nggak ustad ya Pak ya. Ana nggak ustad, Ana nggak dokter. Cuman kita semuanya tolib, penuntut ilmu ya. Psikoterapis ya Pak. Iya, psikoterapis. Baik dengan Ibu siapa tadi Pak? Di Jambi. Ibu di Jambi ya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu jaga dan Allah berkahi umur dan keluarganya, Allahumma amin. Yang pertama kali yang harus Ibu lakukan adalah melakukan pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif ke suami. Artinya mencoba melakukan pendekatan persuasif ini tidak mudah. Awal yang harus kita lakukan adalah kita yang mau melakukan pendekatan menurunkan ego. Kita yang melakukan pendekatan menurunkan ego, apalagi seorang istri kepada suaminya. Seperti itu. Mungkin bisa ditanya apa yang menyebabkan beliau mengalami sebuah ketakutan tadi. Tapi diawali dengan coba hadirkan diri ibu tadi. Memang percis berada di samping si bapak. Diri tadi bukan berarti fisik, tapi juga begitu juga dengan jiwanya. Yakini si bapak bahwa pikirannya lagi kembali ke masa lalu pertama kali berkenalan dengan si ibu, yang mungkin pada saat itu sudah tahu baik buruk jeleknya semuanya, sehingga mau memutuskan untuk menjalin sebuah rumah tangga. Yakini si bapak bahwasanya apapun yang dia alami, ibu mau menerima semua kekurangannya. Karena bisa jadi Pak, kayak tadi Anda bilang, mengalami sebuah ketakutan. Alhasil ketakutannya disimpan sendiri, terutama pada beberapa orang yang memiliki tipikal kepribadian introvert. Artinya yang suka sendiri, menyembunyikan apa-apa sendiri, melakukan apa-apa sendiri, tidak terbuka, bukan tidak, tapi kurang bisa terbuka dengan orang lain. Gampangnya seperti itu, gitu kan?
hadirkan dulu, kemudian buat yakin dulu sampai si bapak mau bercerita. Ketika si bapak mau bercerita, maka jelaskan kepada si bapak bahwasanya orang-orang di sekitarnya membutuhkan dia. Orang-orang di sekitarnya membutuhkan dia. Kalau kita bicara teorinya Barat, Abraham Maslow, ada satu kebutuhan manusia, itu kebutuhan loving, cinta. Kebutuhan cinta tadi, hadirkan cinta tadi kepada si bapak. Tentu kalau dalam pembahasan syar'i yang namanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tadi adalah rumah tangga yang bisa saling mengerti, saling menerima kekurangan, saling memperbaiki satu sama lain. Hadirkan itu sehingga ketika si bapak sudah mulai terbuka dan sudah mulai mau berbicara, perlahan berlaku sebagaimana seorang istri membujuk suaminya agar si suami mau berobat. Seperti itu Pak, agar si suami mau berobat. Setelah si suami mau berobat, kalau misalnya dia sudah bertahun-tahun seperti itu ketakutannya, berarti ini sudah psikotik namanya Pak. Kebetulan, oh iya tadi lupa menyampaikan ya, kebetulan kami juga mahasiswa keperawatan nih Pak. Di Al-Insyirah. Iya, jadi anak kuliah ambil keperawatan lagi. Cuman karena belum profesi, jadi gelarnya belum dicantumkan. Jadi ini namanya sudah psikotik. Apa itu psikotik? Pasien-pasien psikologi, pasien-pasien jiwa yang memang harus sudah memerlukan penanganan dengan obat-obatan. Dengan penanganan obat-obatan. Nanti kan orang banyak salah paham ya Pak ya. Obat-obatan berarti udah otomatis seumur hidup. Belum. Ini psikiater nanti yang akan menjelaskan dan akan menyampaikan. Apakah memang harus seumur hidup atau tidak. Tapi toh ketika memang si pasien harus minum obat seumur hidup, yang si ibu, keluarga pasien harus tetap mendukungnya, mensupportnya. Karena ketika kita belajar di pelajaran tauhid, di kitab tauhid atau di pembelajaran tauhid, kalau kita ingat ada dua sebab, asbabus syar'iyyah, asbabus kauniyah. Dalam segala sesuatu termasuk pengobatan. Asbabus syar'iyyah adalah si ibu tetap melakukan sebab-sebab kesembuhan yang bersifat syar'i. Si ibu misalnya berada di dekat suaminya, kemudian melakukan sebagaimana istri yang solehah kepada suaminya, kemudian misalnya sambil mengelus kepala suaminya, sambil merangkul suaminya, kemudian si ibu meruqyah suaminya dengan ruqyah yang sederhana. Kemudian juga bisa juga diminumkan air zam-zam, karena beberapa hadis juga menunjukkan keutamaan air zam-zam. Kemudian juga bisa dibekam juga di bagian titik kahinnya. Kemudian juga sebab-sebab syar'i yang lainnya dilakukan. Akan tetapi jangan lupa bahwasanya asbabu kauniyah adalah termasuk asbabu syar'iyah kalau dia tidak bertentangan dengan dalil. Artinya tetap ke psikiater, minta obat atau konsultasikan apakah si bapak perlu minum obat atau tidak. Habis itu dampingi terus menerus. Dan yang paling penting nanti diagnosa psikiater, minta jalan terapi harian yang bisa kita lakukan, seperti itu Pak. Karena diagnosanya berbeda, terapinya bisa jadi berbeda. Jadi pasien-pasien jiwa ini tidak hanya membutuhkan terapi obat, tapi juga dia membutuhkan terapi psikoterapi. Nah, ini nanti tanyakan ke psikiaternya apa terapi yang bisa dilakukan. Atau nanti kalau sudah ke psikiater, kemudian sudah tegak diagnosanya apa, mungkin bisa sharing ke kita lagi nanti, seperti itu. Masya Allah, jazakallahu khair. Dan mudah-mudahan ibu yang di Jambi ini bisa menjawab pertanyaan dari ibu yang di Jambi. Jadi otomatis tadi langkah awal adalah hadirkan dulu kedekatan ibunya. Nostalgia tadi ya. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa menjawab. Abu, ini ada pertanyaan atau seperti apa? Bang Ray dan juga pemirsa Asil TV, silahkan yang ingin bertanya, kita nantikan pertanyaan Anda. Kalau bisa orang-orang terdekatnya bisa langsung cerita. Iya betul. Ini nomor yang bisa dihubungi ada Bang Ray, 0811 755 0606. 0811 755 0606. Silakan ya bagi pemirsa Asil TV. Baik, tadi seperti yang Anda sampaikan Bang Ray. Ini skizofrenia. Betul. Skizofrenia. Tadi Pak Idam sempat menyinggung terkait dengan ketakutan. Nah, ketakutan ini kan banyak faktor Pak Idam. Ada ketakutan karena mungkin ada pernah melihat langsung kejadian-kejadian atau kecelakaan atau perang atau yang berkaitan dengan gangguan mental seseorang. Nah,
Ini apakah bisa juga termasuk skizofrenia tadi Pak Irda? Oh, enggak. Jadi itu gangguan psikologi yang lainnya. Seperti itu, Pak. Jadi kalau masalah ketakutan nih banyak ya. Ada yang gangguan kepribadian yang bersifatnya juga ketakutan, ada kayak gangguan kepribadian paranoid, atau misalnya kayak PTSD, post traumatic syndrome disorder, dia mengalami traumatik sebuah perilaku. Iya, post traumatic ini adalah dia mengalami post traumatic syndrome disorder, gangguan atau sindrom gangguan yang mana muncul pada saat setelah traumatik. Setelahnya. Oh, iya. Kayak misalnya korban-korban yang penganiayaan, kemudian pemerkosaan, pelecehan, kemudian bullying yang sangat bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Kita ada pasien kita yang juga seperti itu. Ini juga termasuk diagnosa kejiwaan namun bukan skizofrenia. Tadi inti poin pentingnya adalah skizofrenia tadi awalnya nggak langsung skizofrenia, beberapa penyakit-penyakit psikologi yang lain dulu, seperti kayak si bapak yang mengalami ketakutan. Kemungkinan tidak hanya ketakutan, mungkin ada yang lain, tapi nanti itulah tugasnya psikiater sama psikolog menggali apa aja masalahnya ini, gitu kan. Kemudian nanti baru ditegakkan diagnosa. Intinya seseorang dikatakan skizofrenia ketika dia mengalami delusi, halusinasi, dan perubahan pola pikir serta pola perilaku. Kayak misalnya dia tidak mau beraktivitas, tidak mau mandi, tidak mau makan. Termasuk berhari-hari, berbulan-bulan, misalnya seperti itu kan. Kemudian tidak kehilangan kemampuan mengurus diri. Kemudian rambut panjang dibiarkan saja panjang. Lama-lama nanti dari ngomongnya awalnya masih lurus, nanti ngomongnya jadi ngelantur, kembali tidak nyambung lagi pembicaraannya. Itu banyak penyebabnya, Pak. Salah satu penyebabnya tadi adalah halusinasi tadi. Halusinasi tadi yang bisa jadi di penglihatan, pendengaran, atau di pikirannya, sehingga dia sibuk dengan pikirannya. Salah satu contoh halusinasi pikiran, dia adalah menyuruh si pasien untuk sesuatu hal. Saya punya pasien, lalu si pasien ini mengalami halusinasi di pikirannya yang menyuruh dia apa? Bawa mobil pergi ke Padang sekarang. Cuman itu aja. Si pasien karena kehilangan kontrol dirinya tadi, diambilnya kunci mobil, kemudian dia ke Padang. Sampai di Padang diteleponnya keluarganya. Dia nggak tahu mau ngapain di Padang. Seperti itu. Nah, kemudian lagi ada kasus yang kalau kita lihat di internet, seorang pegawai negeri membunuh atau menggorok istrinya. PNS menggorok istrinya. Ini pasien skizofrenia. Tapi ini juga tadi lupa menyampaikan, skizofrenia ini faktornya ada yang dari internal. Dari tadi mungkin kita membahas faktor eksternal. Terus. Tapi tidak ada faktor internalnya. Salah satu faktor internal, tapi sebenarnya penyebabnya juga faktor eksternal. Maaf Pak Idam, sebelum dijawab itu, apakah genetik tadi itu berperan juga dalam ini juga nanti yang mau kita bahas ya. Salah satu faktor internal yang pencetusnya faktor eksternal adalah pemakaian narkoba. Seseorang yang memakai sabu terus menerus atau ganja atau ekstasi terus menerus, itu akan mengubah susunan hormon di kepalanya. Makanya Masya Allah ya, ketika Allah menjelaskan kita harus menjauhi yang haram, pasti selalu Allah berikan alasan kenapa harus menjauhi yang haram itu. Dan Allah selalu nggak mengatakan jangan lakukan yang haram, tapi jangan dekati dulu. Kan seperti itu ya Pak ya. Karena sesuatu yang haram yang Allah larang itu pasti memang ada akibatnya. Kayak sama kayak pemakaian narkotika, sabu, ekstasi, ganja yang dimana dia merusak diri sendiri dan orang lain, mengubah susunan hormon-hormonnya. Alhasil dia mengalami gangguan tadi, skizofrenia, kemudian dia halusinasi, digoroknya istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Dengan suara yang mengatakan gorok saja istrimu. Dia udah selingkuh gitu. Baik. Bang Ray dan Pak Idham. Kita tahan dulu karena kita akan kembali ke segmen yang ketiga. Pemirsa Hasil TV dimanapun berada, kita lanjutkan ya pembahasan kita. Pertanyaan Anda masih kita tunggu ya. Iya. Tapi yang pastinya kita ingatkan juga untuk pemirsa bahwa ini untuk bisa bertanya di laman TikTok, Facebook, dan
medsos Bisa kita? juga. Bisa juga. Toib. Nanti insya Allah kita akan bacakan juga. Dengan format ketik nama spasi kota Anda dan juga pertanyaannya. Barakallahu fikum. Tetap bersama kami di Klinik Asil TV. Solusi sehat kita bersama. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Temukan solusi untuk masalah kesehatan Anda di Klinik Asil TV, sebuah program kesehatan interaktif yang menghubungkan Anda langsung dengan dokter-dokter spesialis. Anda bisa menghubungi kami dan bertanya langsung tentang segala masalah kesehatan dari gejala ringan hingga penyakit serius. Insya Allah akan dijawab oleh para ahli. Jantung koroner adalah pembuluh darah yang memberi oksigen dan nutrisi untuk jantung. Pulmonologis adalah yang ahli di bidang paru dan pernafasan. Patologi klinik itu adalah yang berfokus di laboratorium. Radiologi intervensi itu adalah cabang dari ilmu radiologi. Saksikan setiap Sabtu jam 13 waktu Indonesia Barat. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah. Solusi sehat kita bersama. Ya, pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, masih bersama Ana, Abu Auni, dan juga co-host. Ya, Ana Rey. Bang Rey dan juga Pak Idham ya, psikoterapis kita. Baik, pemirsa Asil TV dimanapun berada, masih di program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Di segmen yang ketiga ini semakin seru. Panasnya. Semakin panas. Semakin panas. Ya, padahal AC-nya dingin juga ya. Tapi tetap panas kan obrolannya. Soalnya tadi Pak Idam sebagai psikoterapis ternyata juga ada ini ya, pendidikan medis ya. Iya, betul. Ini yang mau dibahas nih. Tadi Bang Rey mau nanya terkait dengan skizofrenia ini kan terkait dengan genetika. Betul. Oke, apakah silakan. ada faktor genetik atau satu lagi ya Bu Uni, apakah skizofrenia ini cuma menyerang atau mengenai di usia berapa gitu, atau memang tidak rentan usia yang dikenakan sama skizofrenia ini? Nih, Fadol Pak Idam. Baik, Masya Allah. Baik, jadi kalau kita bicara genetik, beberapa teori memang mengatakan skizofrenia ini diakibatkan oleh genetik. Dan kita juga melihat kasus di lapangan adalah pada pasien-pasien skizofrenia yang pertama kali kita tanyakan tuh pasti adalah ada keluarga yang mengalami hal yang serupa atau tidak. Seperti itu, Pak. Dan rata-rata memang selalu ada. Memang rata-rata selalu ada, tapi tidak mesti gitu, tidak mesti. Tapi kebanyakan pasti ada gitu dari kakek neneknya atau orang tuanya. Namun hanya saja sama seperti halnya
anak yang basicnya juga belajar pengobatan timur ya, Pak ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana penjagaan Allah terhadap diri kita pertama, kemudian yang kedua penjagaan diri kita sendiri terhadap diri kita. Dan penjagaan diri kita terhadap saudara-saudara kita. Contoh, seseorang yang mungkin orang tuanya skizofrenia. Lalu si anak yang dia sekolah, kemudian sekolah di tempat yang bukan sekolah agama. Yang mungkin kita nggak mengatakan sekolah agama atau sekolah umum atau kita bandingkan nggak akan, tapi di sini artinya mungkin sekolah agama mungkin lebih sedikit ya bulinya atau seperti apa gitu. Mungkin di sekolah di tempat umum yang mungkin campur baur ya, baik secara perilakunya atau yang lainnya, kemudian dia dibully, kemudian dia dikucilkan, kemudian dia diejek kekurangannya. Misal pada anak remaja nih, dia bau badan, kemudian diejek-ejek sama kawannya, miskin kau, nggak bisa beli ini itu untuk badan kau ya, bau skincare gitu-gitu kan. Kalau bahasa nasarnya burik katanya misalnya gitu kan, nauzubillah. Lalu si anak yang memang sudah ada bakat tadi, jiwanya lemah tadi, dikarenakan seperti itu, alhasil menjadi pemicu hormon adrenalinnya meningkat. Itu yang membuat kerusakan terjadi di otaknya terus menerus, alhasil otaknya rusak, alhasil dia mengalami skizofrenia. Dan skizofrenia ini yang menjawab pertanyaan Bang Ray tadi, bisa terjadi pada fase remaja dan dewasa. Seperti itu. Berarti nggak ada umurnya nih. Berarti bisa aja yang kecil. Iya, dari dewasa. Tapi pada anak-anak kita katakan jarang sekali terjadi, bahkan saya belum pernah menemukannya pada anak-anak seperti itu. Pak Idam, ini sebelum Abu Ani ngomong ke Pak Idam ya, kita bacakan pertanyaan ada nih di laman medsos. Boleh. Karena tadi ngomong anak-anak kan. Baik, Nih, silakan. dari Novilda Zainan. Assalamualaikum Pak Idam, kalau anak umur 4 tahun nggak mau makan nasi dari bayi, apakah ini mesti diterapi atau seperti apa? Baik, Masya Allah. Karena ngomong bayi tadi. Iya. Jadi ibu yang bertanya pada anak-anak ketika dia masih di usia di bawah fase atau masih di fase sebelum remaja, lebih gampang untuk menterapinya. Dan memang harus diterapi. Memang harus diterapi karena bisa jadi dia tidak mau makan nasi dikarenakan beberapa penyebab. Misalnya dari kecil orang tuanya mengikuti apa yang diinginkan si anak aja. Misalnya anaknya nggak mau makan nasi tapi mau makan yang lain, dikasih. Dikasih. Kemudian setiap dikasih nasi nggak mau lagi, dikasih yang lain. Alhasil pola perilaku itu seperti ini Pak. Kalau kami di CBT, pola perilaku itu berasal dari kebiasaan yang terus berulang dilakukan. Akhirnya menjadi pola. Berarti dengan kata lain orang tuanya ikut membangun. Ikut membangun. Salah satu contohnya adalah orang tuanya makan nasi di depan anaknya, menunjukkan bahwasanya nasi itu enak dengan mengeluarkan kalimat-kalimat yang positif. Misalnya, enak nasinya nih ya, berasnya pulen. Halusinasi ya? Enggak. Maksudnya nasinya dihaluskan? Oh, Masya Allah. Anak kira tadi apa ya? Bukan dalam artian sebenarnya. Bukan. Pak Idam terus apa ya? Terus langsung ke medis pandangannya. Karena beliau kan psikoterapi. Masya Allah. Iya. Dan dibuat anaknya seakan-akan memang mengerti, oh enak loh nasi. Seperti itu. Oh, jangan-jangan nasinya nggak halus, makanya nggak mau anaknya. Seperti itu Pak. Atau nasinya diberikan rasa yang mungkin si anaknya rasa yang suka, seperti itu, rasa apa, rasa pisang atau apa, sehingga anaknya mau. Tapi kalau misalnya kesulitan juga, bisa diberikan terapi okupasi namanya. Itu bisa di rumah sakit atau di klinik-klinik psikologi, ya, diberikan terapi perilaku yang mana nanti akan menciptakan si anak yang tadi awalnya takut nasi atau tidak mau nasi menjadi mau makan nasi. Kita alhamdulillah pernah menterapi, tapi bukan anak-anak, udah remaja. Umur 14 tahun dia nggak mau makan nasi. Orang tuanya minta ruqyah, namun kita bingung kan. Ini yang di ruqyah nggak mau makan nasi, jin apa yang ganggu kan gitu. Kita ruqyah kesembuhan, kita bilang ini bukan nggak ada kaitannya dengan jin, tapi ruqyah kesembuhan, karena Allah yang mengatakan kan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Allah turunkan Al-Qur'an jadi kesembuhan, kita ruqyah dengan ruqyah kesembuhan, kemudian kita terapi. Alhamdulillah mau dia makan nasi.
Jadi dengan kata lain tadi sesuai penjelasan Pak Idam, rupanya orang tua ikut membangun kebiasaan tadi itu ya. Ikut membangun. Jadi karena memang orang tuanya jarang memperlihatkan makan nasi atau nasinya tadi nggak halus, bisa menyebabkan dari bayi malah nggak suka makan nasi Pak Idam ya. Benar. Ini Abu Odi ada pertanyaan atau kita saja yang bertanya sama? Terkait dengan ini tadi Pak Idam. Pak Idham ya. Pak Idham tadi mengatakan kalau skizofrenia ini berarti tahapannya ada dulu nih. Ada dulu. Oke. Nah, itu dia. Nah, ini dia nih. Stepnya itu seperti apa? Stepnya ini jangan nanti sudah bahaya di tingkat baru bahaya, ketahuan gitu ya. Baru ketahuan gitu. Nah, mungkin masyarakat umum juga pengen tahu nih Pak Idham. Penonton kita terutama. Pak Idham ya, pemirsa. Step-stepnya ini bagaimana nih? Supaya mencerahkan lagi nih. Iya. Jadi step awalnya itu yang sering kali tidak terdeteksi. Seperti itu Pak. Karena jiwa ini kan sifatnya abstrak ya. Dan orang mungkin menganggapnya, oh aku udah biasa mengalami ini, toh nanti bakalan berlalu sendiri masalahnya. Ini tidak bisa yang seperti ini gitu Pak. Kayak misalnya seseorang merasa harga dirinya rendah, kemudian dia merasa tidak mampu lagi untuk hidup, putus asa seperti itu. Kemudian dia juga mengalami ketakutan terhadap sesuatu yang berulang kali datang di diri dia. Atau misalnya mengalami overthinking, bersuka berpikir berlebihan. Sehingga misalnya kayak mungkin ibu-ibu di rumah sering ketika mau keluar rumah nanti cek lagi kompor dah mati atau belum, lampu dah mati atau belum, was-was. Makanya Islam, Masya Allahnya Islam udah mengajarkan zikir pagi petang untuk menghindari was-was tadi. Terkait dengan ibu-ibu, ada yang namanya baby blues. Baby ini kan bayi, blues, jin setan. Ini apa nih maksudnya nih, Pak Idham? Jadi itu tadi termasuk juga awal mula penyebab skizofrenia tadi adalah depresi pasca melahirkan, depresi postpartum namanya, atau orang awam hanya mengenalnya baby blues. Tidak tertangani dengan baik, kemudian kerusakan otaknya berada di tahap lanjut, ini bisa juga mengalami skizofrenia. Jangan anak saya rezekinya nggak ada gitu. Karena tadi was-was, khawatir, ketakutan tadi, yang mana kemudian mengalami traumatik yang tadi. Makanya dalam Islam ini sebenarnya semua sudah dicegah. Di Anas sudah dibilang tuh ya. Sudah dicegah. Seperti Allah mengatakan di Al-Quran, Allah menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Betul. Kita cukup yakini saja. Ketika misalnya seorang ibu dia melahirkan kemudian anaknya DS Down syndrome misalnya atau memiliki cacat misalnya, ya sudah dia yakini Allah menciptakan segala sesuatu dengan takdir, disayangi anaknya, dibesarkan anaknya, dididiknya anaknya, selesai. Nggak akan menjadi beban pikiran. Anaknya cowok semua gimana nih Pak? Misalnya seperti itu. Anaknya cowok semua nih, udah aduh. Gitu. Misalnya anak cowok semua, perempuan belum, ya, syukuri aja sudah gitu kan. Inilah takdir yang Allah berikan seperti itu. Makanya orang yang percaya kepada takdir kemudian dia tidak menyalah-nyalahi takdir dan mau menerima keadaan dia pada saat ini, kecil kemungkinannya untuk terkena skizofrenia. Prinsipnya adalah di masalah akidah tadi, Pak. Bukan masalah seseorang taat atau tidak taat, tapi prinsipnya di akidah. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ada. Dari pemirsa YouTube kita. Masya Allah. Pemirsa media sosial, silakan. Dari Abu Muhammad. Nih. Dokter, dipanggil dokter lagi. Kalau tadi dipanggil Ustadz, sekarang dipanggil dokter. Allahumma amin. Kita aminkan aja, Pak. Mana tuh ada rezeki jadi dokter. Awal mula saya sakit karena berita kekerasan seksual. Dulu saya mengalami pelecehan waktu kecil. Tapi yang muncul di halusinasi saya itu tentang keagamaan. Nih, kenapa bisa seperti itu? Itu maksudnya barangkali. Oke. Baik, ini harus diselidiki lagi. Maunya memang Masya Allah yang konsultasi bagusnya nelpon. Jadi lebih enak ya, Pak ya. Biar seperti yang diinformasikan tadi ya. Jadi itu harus diselidiki lagi yang muncul halusinasi berkenaan dengan agama apa dulu nih. Karena biasanya itu waham agama. Jadi waham, tadi kita belum bahas tentang waham ya Pak ya. Salah satu ciri penderita skizofrenia adalah memiliki waham, keyakinan yang ada di diri dia tapi tidak ada di diri orang lain, atau keyakinan yang bertentangan dengan kenyataan.
Contoh, saya kedatangan pasien hari Senin, pasien perempuan ngamuk-ngamuk, menjerit-jerit, lalu dia mengatakan dia Imam Mahdi. Imam Mahdi perempuan. Di hari Selasa datang lagi orang pasien memegang Al-Quran, lalu mengatakan sebentar lagi Isa Al-Masih turun katanya. Kok tahu? Saya Imam Mahdi katanya. Imam Mahdi, besoknya Imam Mahdi laki-laki. Ini udah dua Imam Mahdi. Kalau kita yang bingung, ini Imam Mahdinya yang mana? Nah, ini termasuk waham. Ini termasuk waham namanya. Soal keagamaan tadi. Ini waham kebesaran. Oh, kebesaran. Kalau waham agama, dia seperti kayak solat terus-menerus, berulang-ulang. Solatnya ini dikarenakan landasan ketakutan. Iya. Atau dilandasi oleh rasa bersalah. Atau saya punya pasien termasuk masih kategori remaja, itu umur 18 tahun, dia kemana-mana bawa Al-Quran dan selalu membaca Al-Quran. Kenapa? Dia mengatakan dengan membaca Al-Quran tadi dia tenang. Alasannya kenapa tenang ya? Karena hatinya gelisah, ketakutan. Kenapa? Karena di sekolah selalu dibully, disepak, diejek, bahkan na'udzubillah guru ikut membuli. Ini summa na'udzubillah. Ini harusnya guru yang bisa menjadi contoh yang baik, gurunya ikut membuli. Ini ke pasien kita yang datang konsul ke pondok. Makanya dikarenakan apa dulu? Dikarenakan karena kalau misalnya tahu penyebabnya halusinasi agamanya munculnya dikarenakan apa, makanya enaknya mungkin by phone kita bisa memberikan mungkin saran-saran seperti itu. Karena dalam CBT itu bisa diberikan terapi-terapi sendiri yang mungkin bisa dilakukan seperti itu. Iya. Jadi yang Abu Muhammad tadi mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjawab. Atau kalau pengen lebih jelas lagi silahkan ke 0811 7555. Dan Ana nggak bosan-bosan menyampaikan hubungi psikolog terdekat. Psikolog terdekat atau psikiater terdekat. Jangan biarkan masalah kejiwaan kita itu kita pendam sendiri. Seperti itu Pak. Karena bakalan bisa berlanjut berefek kepada mencelakakan diri sendiri atau orang lain tadi. Ini kalau terapi sendiri bisa nggak Pak Idam? Misalnya kita rajin ke majelis ilmu, itu ada bagiannya nggak tuh? Masya Allah. Iya. Jadi kalau Anda cerita ini Pak, Anda memiliki pasien dengan skizofrenia itu bahkan dia hafiz 30 juz. Dia bisa bahasa Arab. Dan bahkan dia skizofrenia dikarenakan tidak lulus tes di Madinah. Bukan nggak lulus tes, tapi nggak bisa tes di Madinah karena terkendala biaya. Akhirnya kawan-kawannya kebetulan ustadz senior kita, hafidzakumullah, lulus ke Madinah, bisa berangkat ke Madinah, dia nggak bisa. Dan tadi ke majelis ilmu, Masya Allah, merupakan salah satu perantara yang paling terbesar. Asal jangan tidur di majelis ilmu. Mencatat, makanya gunanya mencatat agar ilmu yang disampaikan ustadz tadi masuk. Karena bayangkan itu kan masalah takdir. Dia tinggal meyakini takdirnya adalah dia cuman di sebuah universitas yang ada di Jakarta yang mungkin sama baiknya dengan yang ada di Madinah. Ya tinggal dia yakini, selesai seperti itu. Jadi yang poin yang ingin Anda sampaikan adalah terkadang masalahnya bukan seseorang ini taat atau tidak taatnya seperti itu, tapi ketika dia menempuh jalan asbab syar'iyyah dalam kesembuhan, ini adalah jalan yang lebih utama. Kami pun di pondok kami terapkan seperti itu gitu Pak. Baik Pak Idam, terkait dengan satu lagi nih, ini kayaknya mungkin nggak cukup waktunya, tapi secara singkat nih Pak Idam, kita kan pernah juga nih di lingkungan pondok gitu ya. Nah ini ada anak-anak pondok itu yang udah 30 juz, kemudian Masya Allah ya. Nah kemudian ada gangguan-gangguan psikis atau mental itu terkait dengan suka sesama jenis. Nah, suka sesama jenis gitu. Apakah ini termasuk bagaimana nih? Apa skizofrenia? Iya. Dan apa penanganannya nih, Pak Idam nih? Ini mungkin penutup ya. Iya, Masya Allah. Karena Pak Idam juga sebelum closing statement dari Pak Idam. Iya, karena sayang sekali ya sudah di pondok 6 tahun atau ini begini. Karena mungkin tidak berinteraksi dengan lawan jenis, maka dia menyukai sesama jenis. Iya. Silakan Pak Idam. Jadi
pada gangguan LPG, kalau kami bilangnya LPG, LGBT. Bukan LGBT ya. LPG. Ini istilah baru nih. Istilah baru. Karena saking muak dan bosannya kita mendengar istilah yang kayak seakan-akan dibesar-besarkan. Betul. Dan dibangga-banggakan gitu kan. Maka ini termasuk gangguan kepribadian. Ajibnya, dulu dia termasuk di dalam DSM 4. DSM 3 Pak. DSM ini adalah pedoman pendiagnosaan gangguan kejiwaan punyanya orang psikologi. Dulu dia masuk di DSM 3. Sekarang itu diralat sama orang-orang ilmuwan-ilmuwan yang tidak berlandaskan agama tadi, dia diralat tidak termasuk gangguan kejiwaan. Ini aneh. Nah, ini makanya umat Islam harus lebih pintar, harus terus belajar agar yang meralat umat Islam. Kalau umat Islam yang meralat kan nggak akan kita ralat dia keluar dari gangguan kejiwaan. Iya, betul. Nah, ini artinya Anda ingin mengatakan bahwa ini termasuk bagian dari gangguan kejiwaan. Karena gangguan kejiwaan itu bukan hanya skizofrenia, banyak seperti itu kan, Pak. Oh, ini masuk skizofrenia? Enggak masuk. Oh, enggak masuk. Tapi dia tetap di ranah gangguan kejiwaan. Nah, masuknya adalah di ranah gangguan kepribadian. Seperti itu. Kemudian dari mana asal muasalnya? Asal muasalnya adalah dari pola pembiasaan, pola kebiasaan yang buruk yang diterapkan di pondok. Salah satu contohnya adalah di pondok kurangnya aktivitas olahraga. Nah, ini sehingga hormon testosteron atau hormon maskulin yang harusnya keluar maksimal tidak keluar. Akhirnya terpendam. Akhirnya muncul hanya hormon progesteronnya aja, hanya hormon perempuannya saja. Hormon laki-lakinya tidak keluar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah seringkali di pondok ketika si anak menunjukkan gejala, bukan gejala tapi sebagaimana normalnya remaja suka kepada lawan jenis, lalu kayak nggak boleh pacaran dulu, jangan pacaran dulu. Kita memang benar pacaran nggak boleh haram, tapi kita berikan pengertian bahwasanya bagaimana kaidah menikah langsung baru pacaran. Kita jelaskan. Jadi edukasi lebih dini ini boleh nggak? Boleh, sangat boleh, Pak. Jadi terkait dengan pernikahan gitu ya? Iya, boleh kita edukasi bahwasanya yang boleh bersama dalam satu rumah adalah laki-laki dengan perempuan dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah rumah tangga. Dan ketika seseorang masuk di fase remaja, dia mulai menunjukkan rasa suka terhadap lawan jenis, jangan disalah-salahkan, jangan dikucilkan, tapi diluruskan, disampaikan. Agama udah mengaturnya. Nah, kalau memang suka, salah satu caranya adalah engkau persiapkan dirimu agar engkau bisa memilikinya. Kalau saya di pondok, itu saya bilang gini, umpama kita mau beli iPhone 16, tapi kita nggak punya uang. Kan gitu ya, Pak ya. Kemudian hari-hari kita lewati terus iPhone 16 itu. Lama-lama ngiler kan? Lama-lama ngiler dan akhirnya syaitan menggoda kita. Bisa jadi kita curi iPhone 16 tadi. Betul. Karena kita nggak mampu memilikinya. Tapi ketika kita udah punya uang, kita lewat berkali-kali pun, kita beli aja iPhone 16 itu. Artinya ketika kita udah punya uang, kita nikahi langsung selesai. Jadi tidak terjerumus dia ke dalam LGBT tadi dan hindari anak tadi dari orang-orang yang memang condongnya ke sana, feminim atau yang lainnya seperti itu. Dan insya Allah iPhone-nya dapat tuh. Masya Allah. Nggak ngiler lagi. Ini terakhir kayaknya ya. Iya, ini kayaknya terakhir. Ini terakhir. Baik pemirsa Sil TV dimanapun antum-antum berada, berhubung waktu kita sangat singkat ya. Pertanyaan sebenarnya banyak ya. Banyak. Masya Allah. Tapi udah mau tutup atau gimana nih? Sudah mau tutup. Udah mau tutup. Oke. Tapi sebelumnya kayaknya boleh 1 menit aja. Kita minta sedikit pesan dari Pak Idam nih untuk tema kita hari ini. Skizofrenia. Gimana Silakan. cara kalau bisa terhindar lah dari hal-hal itu. Nasihatnya. Sebagai Pak Idam. Jadi mungkin sebagai penutup saya ingin sampaikan, mungkin mewakili teman-teman atau senior dari psikiater, dari psikolog ataupun dari orang-orang yang berkecimpung dalam kejiwaan. Ketika ada masalah di kejiwaan kita, jangan ditutupi,
Seperti itu Pak. Ketika melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, mendengarkan suara yang tidak didengarkan oleh orang lain, mencium aroma yang tidak dicium orang lain, dan sudah ke THT ternyata nggak sinus, nggak apa-apa, nggak ada permasalahan, maka jangan ragu, konsulkan kepada psikolog terdekat atau ke psikiater terdekat agar makin cepat ditangani gangguan kejiwaan tadi, dia tidak termasuk atau tidak berakhir ke gangguan skizofrenia. Seperti itu. Ini mungkin statement akhirnya, dan harusnya, dan ini yang di lapangan yang Anda temukan, jangan kita semakin belajar agama menjauhkan kita dari ilmu kedokteran. Harusnya semakin kita belajar agama, kita harus bisa semakin bijak. Sebagaimana akidah dasar yang mengajarkan kita asbab yang tadi, asbabus syar'iyyah, asbabul kauniyah. Tempuh dua-duanya. Ketika sakit, obati dengan asbab syar'i yang lebih utama, harus didahulukan. Ketika memang setelah diobati dengan asbab syar'i tidak menunjukkan perubahan, tempuh asbab kauni. Tentu yang tidak dilarang oleh syar'i, seperti berobat ke dokter, seperti itu. Masya Allah. Jazakallah khair Pak Idham. Dan pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan untuk program ini, Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, Solusi Sehat Kita Bersama, setiap hari Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Ana Abu Auni dan juga Ray dan narasumber yang berbeda. Narasumber yang lainnya. Kita ucapkan jazakallah khairan kepada Bapak Muhammad Idham Aditya, sarjana psikologis. Beliau adalah psikoterapis kita yang sudah kita undang, dan jazakallah khair ilmunya Pak. Dan jazakumullah khair untuk pemirsa Asil TV yang belum berkesempatan bertanya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama.